الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kajian siang hari ini. Sudah berkali-kali dibahas dari makna dua kalimat syahadat itu. Tapi kali ini meyakinkan kepada kita semuanya bahwa apa saja yang dimiliki umat Islam itu diproyeksikan dan dipersembahkan hanya untuk Allah. Nah, ini kadang-kadang saya dan kita semuanya itu lupa. Nah, dalam kitab ini diberi judul Adzabhu li ghairillah. Bagaimana hukum tauhidnya orang yang menyembelih binatang tapi diniatkan bukan untuk Allah. Tapi nanti berkembang. Bagaimana andai kata binatangnya itu halal, dibeli dari duit yang halal, disembelih diniatkan untuk Allah, tapi cari-cari tempat penyembelihannya, dianggap tempat itu yang lebih afdol. Begitu saja kok dibahas. Ya memang ada pedoman dan ketentuannya. Panjenengan dan saya kalau sudah syahadat tentang Allah mengikuti aturan itu. Maka yang perlu kita pahami adalah saya dan kita semuanya itu diikat dengan 4 poin yang harus diproyeksikan untuk Allah. 4 hal. Sebenarnya ini gampang. Kalau saya baca ayatnya 1 poin itu, saya rasa yang hadir di masjid ini semuanya bisa meneruskan. Coba ya. Saya baca di bagian awal, nanti pasti bisa meneruskan semuanya. Kalau nggak bisa meneruskan, berarti nggak tahu ngaji. Ya. Coba bukan tak tes tapi tak cek ya. Qul inna sholati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu saya memberi makna kita semuanya itu dikunci sama Allah, Pak. Dikunci bagaimana? Ada 4 poin tadi. Poin yang pertama dan kedua itu sholat dan ibadah. Ada yang menyebut nusuk itu binatang yang disembelih, bolehlah itu ya. Saya ulangi, sesungguhnya sholatku dan ibadah. Yang kedua yaitu hidup dan mati. Coba tanya. Kalau kita 4 tadi kita bagi 2 yang pertama dan 2 yang kedua, mana yang sama antara kita sama orang kafir? Apakah 2 yang pertama? Apakah 2 yang kedua? Jawabannya? Atau nggak bisa jawab? Ya. 2 yang pertama itu sholat dan ibadah. 2 yang kedua itu hidup dan mati. Sing podo antara kita sama orang kafir yang mana? Nah, jangan sampean itu bisa tapi sungkan gitu. 2 yang kedua
Sama-sama sekarang hidup, sama-sama nanti apa? Mati. Jangan meninggal biar lebih tajam, mati gitu ya. Oh iya Pak, ya. Oleh karena itu dalam pandangan akidah tauhid, dua yang pertama itu itsbatu tauhidil uluhiyah, menegakkan keilahiyahnya Allah, ibadahnya kepada Allah itu satu-satunya, tidak yang lain-lain. Ini orang kafir nggak punya begitu itu. Mereka menurut versinya mereka sendiri dan kita hormati itu. Tapi sebagai orang yang bersahadat tentang Allah harus diyakini ini. Kalau tidak diproyeksikan untuk Allah, namanya syirik, keliru. Nah begitu. Wes. Dua yang kedua yaitu hidup dan mati. Itu itsbatu tauhidir rububiyah, menegakkan dan meneguhkan rububiyahnya Allah. Allah lah yang mengatur dan mencipta tadi, hidup dan mati. Nah, supaya tidak bertele-tele saya tanya. Tapi pertanyaan saya ini sudah keempat kalinya apa kelima kalinya gitu loh. Enggak apa-apa ya. Ya biar tambah paham tentang hidup, tentang hidup. Hidup kita itu apakah A tidak punya apa-apa ataukah B apa-apa punya? C enggak ada C. A apa B? Tulisin temenan Mas. Saya ulangi, apakah kita itu hidup itu A tidak punya apa-apa ataukah B apa-apa punya? Kalau saya bantu pertanyaan, Mas punya tenaga? Punya toh? Punya waktu? Punya pikiran cerdas? Punya kendaraan? Punya rumah? Punya duit? Itu loh dikunci. Berarti hidup ini bukan tidak punya apa-apa, tapi apa? Apa-apa punya. Kata tauhid, kalau apa-apa yang dipunyai itu lillah, harus dipakai untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Saya tidak tahu keadaan sampean satu-satu Mas ya. Ini banyak yang muda, saya panggil Mas saja. Apakah ada orang punya sepeda lalu dipakai maksiat? Ada apa tidak? Ada. Cuma saya mau tanya sungkan, apa sampean pengalaman? Loh iya kan? Coba sampean pikir ya. Orang dia punya apa-apa, diberi Allah fasilitas sepeda, lalu dipakai maksiat. Loh itu loh Pak. Rumah saja, punya rumah. Di dalam Islam, rumah itu salah satunya harus difungsikan untuk apa? Ibadah. Sehingga fungsi rumahnya orang Islam, mohon maaf, dengan rumahnya orang kafir beda. Mereka cuma tidur, makan, istirahat, ya membina keluarga, selesai sampai tua. Tapi orang Islam enggak. Punya rumah dipakai salah satu fungsinya untuk apa? Ibadah. Makanya salat sunnah itu yang bagus di mana Pak? Di rumah, bukan di masjid. Jadi kalau rumahnya panjang dekat situ, habis ini pulang sholat ya nggak apa-apa. Sholat dulu Pak dia, balik sini ya boleh. Lebih afdal begitu. Jadi orang Islam itu dikunci dengan 4 poin tadi. Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Yang ketiga itu loh titik tekannya, hidup dan matiku untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Oh Pak Ustadz, kalau begitu tidak boleh dipakai untuk yang lain-lain. Tidak boleh. Loh, punya saya sepeda, saya pakai belanja ya. Belanja kan niatnya untuk supaya menghidupi maisha keluarganya tadi. Itu juga lillah, dipakai kerja, itu juga lillahi rabbil alamin. Tapi begitu dipakai menyimpang, nah baru itu li ghairillah. Maka di sini ada keterangan berikutnya, la syarika lahu. Tidak boleh dipakai untuk syirik. Saya biasanya, tapi saya tidak minta, biasanya di sebelah saya ini ada air 1 gelas kecil itu, biasanya. Di sini kan tidak biasa itu. Ini tidak minta masuk. Nggak, saya pakai contoh Pak, maksud saya itu.
Ibaratnya di sini ada air, lalu saya angkat air itu, air 1 gelas ini bisa dipakai untuk ibadah. Itu loh kaitannya dengan sesungguhnya hidupku, sholatku, hidup dan matiku tadi loh, untuk Allah. Lalu kita ini apa-apa punya, termasuk air 1 gelas punya, ya. Air 1 gelas itu bisa dipakai untuk ibadah, bisa. Caranya gimana? Dikasihkan orang tiap hari di jalan. Ya, nanti Selasa kelima ada pengajian Ustadz Najim, mau tak buatkan kopi, boleh nggak Pak? Anget-anget di sini. Nah, saya nggak minta, itu umpama saja kok. Boleh, dan itu ibadah. Dibalik sekarang, air 1 gelas itu bisa dipakai untuk syirik sama Allah? Bisa. Loh itu loh maksud saya. Jadi kita ini apa-apa punya jangan dipakai untuk syirik. Pakailah untuk Allah. Ini kalau saya terangkan terus, di sini itu ada keterangan. Nabi itu dawuh begini. Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Pernah mendengar hadis itu? Sudah? Kalau sampean jawab sudah, wabillahi taufiq wa hidayah. Belum. Ini serius Pak. Sekarang saya tanya, andai kata ini memancing berpikir ya, memancing berpikir kita semua. Andai kata kita itu mendengar langsung dawuhnya Nabi saat itu, ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Kira-kira tanya nggak kepada Nabi? Kalau sampai itu mendengar langsung dari Nabi? Enggak, saya tadi nggak minta sebenarnya. Makasih barakallah. Kira-kira tanya nggak Pak? Lalat-lalat yang terbang-terbang itu loh. Kalau dibunuh ya nggak ada yang mempersoalkan ya. Ya mau dibasmi ya baik-baik saja. Tapi kata Nabi bisa memelesetkan orang. Maka bahasa hadisnya tadi dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Nah, yang saya tanyakan tadi, andai kata kita semuanya itu sampai mendengarkan langsung dari Nabi, kira-kira ada pertanyaan nggak kepada Nabi? Apa pertanyaannya kira-kira? Kok bisa begitu Pak ya? Berarti persis sama dengan pertanyaannya sahabat. Berarti kecerdasan sampean sama dengan kecerdasannya sahabat. Jambu amale beda ya. Iya Pak, sahabat itu tanya, karena tidak mungkin pikirannya sahabat namanya masuk surga karena sholat, karena puasa, karena haji, karena baik sama ini kan lalat ya. Sebaliknya masuk neraka karena apa? Tidak sholat, berzina, minum khamr, judi dan macam-macam lah itu ya. Aneh gitu. Maka para sahabat tanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Nabi, kok bisa terjadi gimana itu? Nah, sama dengan pertanyaan sampean, kok iso? Apa gak bahaya? Ya. Nah, ini loh keterangannya Nabi. Apa kata Rasulullah? Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu hadun hatta yuqadiba lahu syai'. Ada 2 orang Mas, kata Nabi. 2 orang itu lewat di satu perkampungan, lahum sanamun la yajuzu hadun hatta yuqadiba lahu syai'. Tidak seorang pun boleh lewat di situ kecuali orang itu mempersembahkan sesuatu untuk berhala, untuk keyakinan yang ada di situ. Jadi Nabi memberikan ilustrasi gambaran ada 2 orang lewat di satu daerah, yang daerah itu ada keyakinannya siapa saja yang mau lewat situ mau selamat disuruh berkorban. Orang pertama ketika lewat faqalu li ahadihima, lalu masyarakat sekitar itu bilang sama orang yang pertama yang mau lewat, qarrib Pak, sampai kalau mau selamat, mau hajatnya terkabul, lewat sini berkorbanlah untuk keyakinan kita di sini. Orang ini jawab, laisa indi syai'u qarrib. Loh, saya ini nggak punya apa-apa, ngerasa no korban. Coba saya tanya, pikirannya panjenengan korban itu ada nggak korban lalat? Pikirannya, yang namanya korban itu korban apa Pak? Kambing, terus apa? Sapi, ayam aja nggak ada Pak. Maka orang ini jawabnya betul, laisa indi syai'u qarrib. Saya nggak punya apa-apa.
kok disuruh kurban? Qalu lahu, lalu masyarakat setempat itu menyampaikan kepada orang ini, memberi solusi apa? Qarib walau dubaban. Apa? Kayak syarat tok, sampean kurban seekor lalat aja lah, nggak apa-apa. Nah, saya tanya, ini seekor lalat yang dikorbankan untuk Allah apa untuk selain dari Allah? Karena di masyarakat ini punya keyakinan itu tadi. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fatakhalan nar, kata Nabi. Ya, orang ini nuruti kehendaknya masyarakat setempat, lalu mengorbankan seekor apa tadi, Pak? Lalat. Fakhallu sabilahu, orang itu boleh lewat, tapi endingnya kata Nabi, orang ini masuk apa? Neraka. Kalau kita tanya, kok iso? Bisa. Ayat yang saya baca tadi, inna sholati, apa tadi terusnya Pak? Wa nusuki, terus wa mahyaya, hidup dan mati itu dipakai untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Dan ini bukan dia punya benda, punya binatang, punya materi, punya duit senilai sekecil lalat, dipakai dikorbankan bukan untuk Allah tapi untuk apa? Berhala yang ada di situ, keyakinan macam-macam. Lu gini aja diatur sehingga miliknya umat Islam itu nggak ada yang muspro, semuanya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nah, orang pertama ini adalah dakhalan nar, masuk neraka. Orang kedua, ya, kemudian faqalu lil akhar, masyarakat setempat bilang kepada orang yang kedua, qarib, Pak, zaman kalau mau selamat, mau hajatnya terkabul, mau sukses, berkorbanlah untuk keyakinan kita di sini. Ini bukan untuk Allah. Apa jawabannya orang kedua ini? Ya, ma kuntu liqarribal li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Oh, saya nggak mungkin mengorbankan sekecil apapun, senilai apapun kalau tidak untuk Allah. Benar nggak Pak orang ini, Pak? Kelihatannya orang ini setiap zuhur ngaji di Masjid Al-Hidayah, ya Pak, ya. Karena orang ini menentang arus keyakinan yang ada di masyarakat, karena orang ini mengerti bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu harus dipakai untuk Allah, tidak boleh pakai untuk syirik, maka dia menolak dengan ucapan ma kuntu liqariba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak mungkin mengorbankan sekecil apapun kalau tidak untuk Allah. Nah, saya tanya, orang kedua ini menentang arus masyarakat enggak? Ada resiko enggak? Menurut pikiran kita ada resiko enggak? Diapakan resikonya? Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Kata lafal hadisnya ini, orang ini dipukuli sampai mati, dipenggal lehernya, tapi orang kedua endingnya masuk apa? Surga. Sekarang saya tanya, sampean kepingin kayak orang pertama apa kayak orang kedua? Orang ketiga enggak ada. Kalau orang pertama tadi masuk apa? Apa kesalahannya dia, Pak? Mengorbankan sesuatu seremeh binatang apa? Untuk Allah apa bukan? Bukan. Tapi duniawinya selamat, tapi endingnya orang ini dakhalan nar. Orang kedua, dia itu faham bahwa sesungguhnya yang dimiliki itu tidak boleh diproyeksikan untuk selain dari Allah, harus dipakai untuk Allah. Walaupun sekecil-kecilnya, dia akan menolak dengan itu. Inilah yang disebutkan di dalam kitab tauhid itu, orang itu kalau sudah membaca kalimat syahadat berarti segala sesuatu yang dipakai untuk Allah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana hukumnya? Ini masih bisa dilanjut, Pak? Baru 20 menit. Dilanjut ya. Bagaimana hukumnya jika orang itu menyembelih binatang, binatangnya halal, Mas, dibeli dari duit yang halal juga, niat disembelih baca basmalah untuk Allah, tapi cari tempat ini, tempat itu, tempat sana, seolah-olah tempat itu lebih afdol, boleh apa tidak?
Tak kasih contoh, ini karangan saya sendiri. Kita itu hidup di Surabaya, tapi di sebelah selatan sana itu katanya ada gunung, namanya gunung apa? Gunung apa itu? Gunung Sari. Banyak nggak orang meyakini bahwa minta di sana, menyembelih binatang di sana, berdoa di sana itu tempat yang afdol? Gunung apa tadi Pak? Gunung Kawi. Itu dipersoalkan, dibahas di sini. Tempat yang afdol, waktu yang afdol, masa yang afdol untuk berdoa, untuk beribadah. Itu kewenangannya Nabi menentukan, bukan manusia. Nah ini bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu yang sudah pernah tindak haji dan umroh, apa betul berdoa di Raudhah itu tempat yang afdol? Jawabannya iya. Ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah, 25 meter di situ. Ya. Nah, apa kaitannya dengan yang saya akan sebutkan tadi? Nah, dalam kitab ini ada tulisan yang menyebutkan termasuk madzahirus syirki, fenomena dari kesirikan. Apa itu? Adzabhu inda kuburil anbiya wal auliya was solihina walau kanatin niyatu anna dzabihata lillahi fahuwa min amalil musyrikin alladzina kanu yadbahuna inda kuburi asnamihim al-mumathila li awliyaihim. Ya, termasuk daripada fenomena atau apa namanya, fenomena kesirikan, madzahiru syirki, itu orang yang apa? Adzabhu inda kuburil auliya was solihin, menyembelih binatang di dekat kuburannya para nabi, kuburannya para wali, kuburannya orang-orang yang dianggap soleh. Mengapa kok tidak boleh? Walau kanatin niyatu anna dzabihata lillah, walaupun niat menyembelih binatang itu niatnya untuk Allah, fahuwa min amalil musyrikin, itu menyerupai perbuatan orang musyrik. Karena orang musyrik itu kadangkala menyembelih binatang, menyembelih apa saja, itu didekatkan di keyakinan mereka, di berhala-berhala mereka. Nah, umat Islam tidak boleh apa namanya, menyerupai dan menyamai orang-orang musyrik itu tadi. Ya, beda dengan kalau orangnya di sini kemudian menyembelih binatang di daerah sana berapa puluh kilometer dari sini, tapi niatnya itu apa? Niatnya memang dibagi di sana, diberikan orang yang berada di sekitar sana. Tapi yang dimaksudkan di sini itu adalah meyakini tempat itu tempat yang apa tadi? Afdol. Kalau itu nanti dianggap bisa menyerupai dengan perbuatannya orang-orang musyrik. Tadi saya katakan bahwa yang menentukan tempat yang afdol itu bukan siapa-siapa, tapi siapa? Nabi. Nah, itu fenomena dari kesirikan itu salah satunya itu di situ. Rumahnya di sini, setiap hari di sini, aktivitasnya di sini, tapi menyembelih saja cari di tempat yang sana dan meyakini tempat itu tempat yang berkali-kali saya sebutkan tempat yang afdol. Nah, itulah tidak bagian daripada tauhid, bisa keliru iman kita nanti. Nah, 10 menit berikutnya saya akan memancing pertanyaan kepada kita semuanya. Tapi sebelum saya tanya, saya ceritani dulu. Unta itu halal apa haram? Jawabannya halal. Kalau minyak unta cap babi, halal apa haram? Jangan kalau tidak konsentrasi, oh posisi ditakoni mau gitu. Minyak unta cap babi, halal apa haram? Kalau minyak babi cap unta? Tidak ada. Apa kaitannya dengan ini? Hadis yang terakhir yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya,
Itu Nabi dawuh begini. Ada orang nadzara rajulun ayyan khara ibilan bibuana fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang niat menyembelih unta, bernazar di satu tempat yang namanya Buana, kharijal Madinah, jauh dari Madinah. Rumahnya di Madinah, setiap hari aktivitasnya di situ, tapi menyembelih unta di Buana, jauh dari rumahnya tadi. Fasa'alan nabiyya, lalu orang itu tanya sama Nabi, hukumnya boleh nggak Nabi? Sampai di situ aja panjenengan bisa menganalisa. Apa analisanya? Mengapa kok sampai tanya Nabi? Wong itu untanya sendiri, sudah ngerti unta itu halal. Karena yang dilakukan itu tidak lazim. Rumahnya di sini kok menyembelihnya di sana. Maka dia tanya sama Nabi, boleh nggak? Nah, di situ, ya. Makanya kita harus meniru sahabat. Kalau sesuatu yang tidak lazim itu tanya dulu hukumnya gimana sebelum kita berbuat. Tak kasih perbandingan ya, tak kasih perbandingan. Di sebelahnya TP itu ada jalan masuk dari sini itu masuk Kali Asin dah itu Pak namanya Pak ya. Masuk itu masuk pas sebelum TP ada jalan kecil masuk. Saya pernah ngaji di situ ditanya bapak. Pertanyaannya begini, Ustaz, saya mau mantu. Pamitan sama mbahnya boleh nggak? Kalau sampai ditanya gitu gimana jawabnya? Boleh, boleh Pak. Di mana rumahnya mbahnya? Ternyata mbahnya itu sudah meninggal. Maksudnya anaknya yang mau jadi manten itu diajak ke kuburan, dipamitkan siapa? Mbahnya yang sudah meninggal. Mbah badhe nyuwun pangestune. Nyuwun pangestu itu minta izin ya, nyuwun doanya ini badhe mantu putune panjenengan. Saya guyoni gini. Lah nanti kalau mbahnya jawab kapan? Nggak mungkin. Tapi mengapa orang ini tanya? Jawabannya karena tidak lazim. Mbahnya sudah meninggal dan benar dia tanya itu. Coba kalau dia nyelonong saja, ya, ternyata fenomena kayak begitu masih ada di masyarakat. Orang ini juga begitu. Untanya sendiri mau disembelih sendiri atas nama Allah, menyembelihnya untuk Allah, dipakai makan-makan. Tapi karena menyembelihnya di kharijal Madinah, tanya sama Nabi, boleh nggak Nabi? Nadzara rajulun ayyan khara ibilan bibuana fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tanya sama Nabi. Sebelum Nabi menjawab, orang itu tanya, orang itu ditanya sama Nabi. Dua pertanyaannya. Pertanyaan Nabi begini, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Pak, sampai menyembelih unta aja kok di sana. Apa di sana itu dulu pernah ada berhala-berhalanya jahiliyah? Ditanya sama Nabi, dicek apa niatnya kok menyembelih di sana. Orang itu menjawab, la, tidak ada Nabi, tidak ada. Nabi tanya lagi, hal kana fiha aidun min ayadihim? Pak, apa di sana itu ada upacara-upacaranya, bendanya, barangnya yang disembah-sembah jahiliyah itu tidak ada. Upacara-upacaranya pernah ada enggak? Faqalu, para sahabat itu menjawab, la, tidak ada Nabi, bersih semuanya. Nah, perhatikan dawuhnya Nabi berikutnya. Nabi bilang gini, aufi binadrika fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillahi wa la fi ma la yamliku ibnu Adam. Oh Pak, kalau begitu tunaikan nazarmu sampean di sana itu. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar karena maksiat kepada Allah, ada kesirikannya, dan tidak boleh nazar yang secara zahir tidak mampu dilaksanakan. Nah, sekarang saya tanya, kalau sampean ini tidak saya ulangi lagi loh ceritanya loh ya. Terserah bisa menjawab apa enggak itu ya. Pertanyaannya begini. Apakah orang yang tanya sama Nabi mau menyembelih di Buana itu oleh Nabi diperbolehkan? Ya atau tidak? Halo? Saya kalau ngaji hanya menerangkan tok gini itu tidak bisa Pak. Pasti dijamin begitu saya ngomong 10 menit itu semuanya sirep semuanya gitu.
Saya tanya, berarti orang tadi menyembelih di sana boleh apa tidak? Boleh. Nah, betul. 2. Bolehnya itu boleh mutlak apa boleh bersyarat? Apa? Mutlak apa bersyarat? Syarat. Apa syaratnya tadi, Mas? Di sana tidak ada upacara-upacara jahiliyah, di sana juga tidak ada apa? Berhala-berhalanya jahiliyah. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa menjamin walaupun di sana sudah bersih, lalu ketika dia menyembelih unta, lalu dia menguliti unta, lalu dia motong-motong unta, sepersekian detik tidak dimasuki setan dalam hatinya? Ngerti pertanyaan yang ini? Begitu dia nuntun unta ke sana nggak ada niat apa-apa, begitu nyembelih di sana nggak ada apa-apa, tapi begitu nguliti sepersekian detik setannya bilang masuk dalam pikirannya dia apa? Iya, di sini itu tempat yang afdol. Dulu bapakmu nyembelih di sini itu adalah sehingga rezekinya bisa lancar, jauh daripada musibah dan seterusnya. Jadi bolehnya Nabi itu boleh bukan dalam arti apa? Mutlak, tapi apa? Bersyarat. Lah di dalam bersyarat tadi, di dalam kitab yang besar itu syaratnya diterangkan seperti begitu. Apa? Farubbama adkhala syaitan fi qalbika niyatan sayyi'atan anna dzabh fi hadzal makan afdal. Barangkali sepersekian setan itu masukkan niat yang tidak baik dalam dirimu bahwa menyembelih di sini adalah tempat yang apa? Afdal. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika membawa ke sana niatnya sudah kepada Allah, ketika menyembelih juga masih niatnya kepada Allah, dia menguliti juga niatnya kepada Allah, tapi begitu motong-motong ada kemungkinan setan apa? Memasukkan. Sebagai perbandingan, saya tak tanya panjenengan, saya pernah ditanya orang begini, Ustaz, saya itu punya keris banyak sekali sak lemari zaman dulu. Kalau sekarang misalkan keris itu tetap saya mandikan setiap satu suro, tapi saya nggak ada niat apa-apa, Ustaz, boleh apa tidak? Jawabannya nggak ada niat, pokoknya ini tak anu aja lah, tak bersihkan ini, tak mandikan pakai kembangkan, tapi nggak niat apa-apa, satu suro, boleh apa tidak? Tak jawab seperti itu tadi, Pak. Sampai pada waktu mengumpulkan keris, pakai air, bersihkan ini, nggak ada niat apa-apa. Tapi begitu selesai itu kemudian ada setan masuk di sini, masuk dalam pikiran manusia. Kemungkinan iya apa enggak, Pak ya? Mas, bapakmu dulu karirnya lancar ya gara-gara ini. Kata siapa? Setan. Besoknya dia ketemu sama temannya. Kamu kemarin kok enggak ikut kerja bakti? Loh, saya memandikan keris kan satu suro. Kata temannya bilang gini, oh iya bener, dulu bapakmu itu rezekinya lancar gara-gara itu. Berarti temannya tadi merangkap jadi apa? Kelihatannya memang nggak ada masalah apa-apa, tapi siapa yang menjamin? Itu loh, maka dalam bahasanya di kitab itu diterangkan farubbama adkhala syaitan fi qalbika. Kelihatannya itu budaya, kelihatannya orang ini menyembelih di sana, tidak ada niat apa-apa, tapi siapa yang menjamin? Sampai disitulah sebenarnya orang yang beramal berbuat apa-apa itu harus diniatkan kepada Allah, jangan sampai kemudian ada niat-niat yang di luar untuk siapa? Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.